Bab 8. Biaya, bahan, Material Cost Accounting, Sistem Pengelolaan, Perolehan, Pemakaian, Metode Penilaian, Tujuan Pembelajaran, menjelaskan sistem akuntansi bahan mulai dari perolehan sampai pemakaian, menjelaskan prosedur perolehan pembelian bahan, menghitung biaya perolehan bahan, menjelaskan prosedur pemakaian bahan, menghitung biaya pemakaian bahan, menghitung nilai persediaan bahan, sistem pengelolaan bahan, 5 langkah utama dalam prosedur pengelolaan bahan. Pertama, bagian rute dan perencanaan produksi, menyusun urutan proses produksi, daftar kebutuhan bahan, jumlah, jenis, waktu. Kedua, bukti permintaan dan order pembelian debt. Pembelian membuat purchase requisition dan purchase order kepada pemasok. Ketiga, laporan penerimaan bahan memeriksa dan mencocokkan bahan diterima, mengesahkan faktur dari pemasok. Keempat, bukti permintaan bahan debt gudang mengeluarkan bahan atas permintaan debt produksi. Kelima, kartu persediaan bahan debt. Akuntansi mencatat penerimaan dan pengeluaran setiap jenis bahan. Sistem perolehan pembelian bahan, departemen yang terlibat. Departemen gudang, departemen pembelian, departemen penerimaan bahan, departemen akuntansi, dokumen, sumber, surat permintaan pembelian SPP, surat order pembelian PO, laporan penerimaan bahan, faktur pembelian bahan, kartu gudang stock card, prosedur dalam sistem perolehan bahan, permintaan pembelian gudang cek stok, capai reorder point, buat SPP rangkap 2, kirim ke debt pembelian, order pembelian debt, pembelian kirim price quotation, pilih pemasok, buat PO rangkap 5, penerimaan bahan pemasok kirim bahan, dicocokkan dengan PO, jika sesuai, buat laporan penerimaan bahan rangkap 5. Pencatatan di gudang debt. Gudang catat ke kartu gudang stock card sesuai jumlah yang diterima. Pencatatan utang debt akuntansi periksa kesesuaian faktur, PO, dan laporan penerimaan, jurnal pembelian, biaya perolehan bahan, komponen biaya perolehan bahan, harga faktur Rp86,65, Rp1.600, biaya pemesanan Rp433.250, biaya pengiriman Rp2,33, Rp2.500, biaya asuransi Rp1,16, Rp6.200, biaya penyimpanan Rp708.315, biaya lainnya Rp154.600, total biaya perolehan bahan Rp91,44, Rp6.465. Poin penting, biaya bahan bukan hanya harga faktur, tetapi semua biaya yang terkait hingga bahan siap digunakan dalam produksi. Diskon dan retur pembelian merupakan pengurang. Sistem pemakaian bahan, 3 prosedur pemakaian, permintaan bahan, debt, produksi isi material requisition rangkap, 4, ke debt, gudang, pengeluaran bahan, gudang keluarkan bahan sesuai spesifikasi dan jumlah yang diminta. Pencatatan pemakaian. Bukti permintaan menjadi dasar jurnal pengeluaran bahan di debt, akuntansi, dokumen, dan departemen. Debt, produksi, gudang, akuntansi, dokumen, bukti permintaan bahan, dan bukti pengeluaran bahan. Kartu persediaan bahan diperbarui setiap ada pemakaian. Sistem pencatatan bahan. Sistem fisik periodik. Untuk perusahaan kecil dengan pengawasan langsung, tidak mencatat mutasi persediaan secara berkelanjutan. Jumlah pemakaian diketahui dari stok opname akhir periode. Rumus persediaan awal tambah pembelian persediaan akhir bahan digunakan. Jurnal pembelian, debit pembelian bahan, kredit utang usaha. Sistem perpetual continue. Untuk perusahaan besar yang tidak bisa awasi langsung, setiap pembelian, debit persediaan bahan, setiap pemakaian, kredit persediaan bahan, kartu persediaan bahan diperbarui terus-menerus. Stok opname tetap dilakukan untuk kontrol akhir periode. Metode penilaian, persediaan bahan, identifikasi khusus, menggunakan biaya dan jumlah aktual setiap unit, cocok untuk bahan bernilai tinggi dan jumlah sedikit. Label identitas melekat pada setiap unit bahan. Rata-rata, average, biaya per unit, total biaya, total unit. Sistem fisik, rata-rata tertimbang. Sistem perpetual, rata-rata bergerak. Umum, untuk kepentingan internal. MPKP, FIFO. Bahan pertama masuk, pertama digunakan. Persediaan akhir dinilai dari pembelian terakhir, menghasilkan nilai laba tertinggi saat inflasi. MTKP, LIFO. Bahan terakhir masuk, pertama digunakan. Persediaan akhir dinilai dari pembelian pertama. Tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Perbandingan metode penilaian PT Amarta Utama, April 2010. Metode nilai persediaan akhir biaya bahan digunakan,
Laba. MPKP FIFO 8, rupiah 3.250 rupiah, 562.500 tertinggi. Rata-rata 78.850 rupiah, 563.700 rupiah. Menengah. MTK LIFO 7 rupiah, 5.000 rupiah, 570.750 terendah. Sistem perpetual rata-rata bergerak, menghasilkan 82.050 rupiah. Kesimpulan penting, saat harga naik inflasi, MPKP laba tertinggi, MTKP laba terendah, rata-rata di tengah. Saat harga turun, berlaku sebaliknya. Undang-Undang Perpajakan Indonesia hanya mengizinkan metode MPKP dan rata-rata MTKP dilarang. Untuk eksternal atau investor, cenderung pilih MPKP, laba lebih tinggi. Untuk internal, cenderung pilih rata-rata kehati-hatian. Ringkasan, biaya bahan. Poin kunci, sistem pengelolaan bahan dari perolehan pemakaian melibatkan 4 departemen utama. Biaya perolehan bahan harga faktur saja, termasuk semua biaya hingga siap produksi. Sistem pencatatan, fisik periodik untuk perusahaan kecil, perpetual untuk perusahaan besar. 4 metode penilaian, identifikasi khusus, rata-rata, MPKP FIFO, MTKP LIFO, Indonesia. Hanya MPKP dan rata-rata yang diizinkan Undang-Undang Perpajakan. Akuntansi biaya. Bab 8.